teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 Manajemen Resiko Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kami akan menjelaskan tentang pengukuran resiko. Sebelumnya, kelompok kami ada Novita Hana Lubis, NIM 044, Cindy Aulia 046, dan Damayanti 048. Langsung aja ke materinya yuk. Yang pertama ada pengertian pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko yang mana paling relevan. Selanjutnya, ada definisi dari pengukuran. Menurut Changilosi, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Pengertian yang lebih luas mengenai pengukuran dikemukakan oleh Wiersma and Jars, bahwa pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. Definisi resiko. Menurut Norken, mengemukakan resiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas. Resiko juga dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan. Kejadian yang tidak diharapkan ini bisa muncul dari berbagai sumber. Selanjutnya, ada pengukuran untuk beberapa resiko. Yang pertama ada tipe resiko pasar. Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Adapun teknik pengukurannya value at risk. Yang kedua ada resiko kredit. Counterparty tidak bisa membayar kewajiban gagal bayar ke perusahaan. Teknik pengukurannya ada credit rating sama credit matrix. Yang ketiga ada resiko perubahan. Tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Metode pengukuran jangka waktu dan durasi. Selanjutnya, resiko operasional. Kerugian yang terjadi melalui operasi, misalnya sistem yang gagal, serangan teroris. Teknik pengukurannya ada matriks frekuensi dan signifikansi kerugian per operasional. Selanjutnya ada risiko kematian. Manusia mengalami kematian dini lebih cepat dari usia kematian wajar. Probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Selanjutnya risiko kesehatan. Manusia terkena penyakit tertentu. Probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan tabel morbiditas. Dimensi yang harus diukur. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Keparahan dari kerugian itu, artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak diketahui. Yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri. Jadi, tidak hanya nilai rupiahnya saja. Dimensi frekuensi ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama ada kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, yang kedua kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yang ketiga kerugian yang mungkin, dan yang terakhir ada kerugian yang mungkin sekali. Sedangkan dimensi kegawatan ada 4 kategori kerugian potensial. Yang pertama, kemungkinan kerugian yang wajar. 2. Probabilitas kerugian maksimum. Yang ketiga, kerugian maksimum yang dapat diduga. Dan yang terakhir ada kemungkinan kerugian maksimum. Konsep probabilitas. Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai sampel space atau lingkup kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Sampel space atau ETS merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misalnya, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu set S bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset atau event atau set E. Misalnya itu, jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Konsep sampel space dan event ruang sampel atau sampel space merupakan sebuah himpunan yang memiliki ketentuan. Tiap unsur dari ruang sampel menyatakan satu kali percobaan. Tiap unsur dari percobaan harus sesuai dengan satu dan hanya satu unsur dari ruang sampel. Distribusi probabilitas bisa dibangun untuk berbagai kombinasi dari jenis kerugian, unit-unit yang mengalami exposure, dan penyebab kerugian. 2 macam tafsiran tentang probabilitas, bahwa dari seluruh gudang yang menghadapi resiko yang sama di seluruh dunia diperkirakan akan terbakar. Penafsiran ini didasarkan pada hukum bilangan besar. Jika gudang tersebut dihadapkan pada kerugian kebakaran selama suatu jangka waktu panjang, maka kebakaran akan terjadi kira-kira dalam dari jumlah tahun exposure. Penafsiran yang didasarkan atas tinjauan seperti itu sudah barang tentu diperlunak oleh kenyataan bahwa gudang yang dikatakan serupa itu pada kenyataannya tidak pernah persis serupa. Misalnya, walaupun sama tetapi berbeda lokasi, konstruksinya, dan perawatannya. Kondisi bisa berubah. Peninjauan pengalaman masa lalu itu menyediakan sebagian dasar untuk suatu penafsiran probabilitas kerugian. Selanjutnya, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam seksi distribusi probabilitas. Selanjutnya ada peristiwa yang saling pilah atau mutually exclusive event. Dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu tidak menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Sedangkan peristiwa yang inklusif adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling bebas, di mana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa tersebut. Compound events. Yang pertama ada compound events yang bebas atau independen. Yang kedua ada compound events bersyarat. Selanjutnya ada compound event yang bebas atau independen, yaitu dua peristiwa atau lebih dikatakan peristiwa bebas jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan lain.
Rumusnya ada probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Ini ada contoh soalnya. Perusahaan X mempunyai 2 gudang A dan B. Gudang A terletak di Bandung dan gudang B di Jakarta. Probabilitas terbakarnya gudang A tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh terbakarnya gudang B. Bila probabilitas terbakarnya gudang A adalah 1/10 dan gudang B adalah 1/30, maka probabilitas terbakarnya gudang A dan B adalah, sesuai rumus yang di atas tadi, 1/10 dikali 1/30 sama dengan 1/300. Karena probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sedangkan probability dari semua kemungkinan terjadi adalah sebagai berikut. Kemungkinan pertama, gudang A terbakar dan gudang B tidak terbakar. 1/10 dikali 1 dikurang 1/30 sama dengan 29/300. Kemungkinan kedua, gudang A tidak terbakar tetapi gudang B terbakar. 1 dikurang 1/10 dikali 1/300 sama dengan 9/300. Kemungkinan ketiga, gudang A dan B tidak terbakar. 1 dikurang 1/10 dikali 1 dikurang 1/30 sama dengan 261/300. Kemungkinan keempat, gudang A dan gudang B terbakar. 1/10 dikali 1/30 sama dengan 1/300. Jumlah probabilitas keempat kemungkinan tersebut adalah 1. Compound event bersyarat. Conditional compound event. Dua peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Rumusnya ada probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A, atau probabilitas A dan B sama dengan probabilitas B dikali probabilitas A per B. Contohnya, probabilitas A per B merupakan notasi untuk probabilitas bersyarat, yang berarti terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Misalkan probabilitas terjadinya A atau probabilitas A adalah 1/40 dan probabilitas B adalah 1/40 dan probabilitas A per B adalah 1/3. Peristiwa A merupakan terbakarnya gudang A dan peristiwa B merupakan peristiwa B terbakarnya gudang B. Kedua peristiwa ini merupakan peristiwa bersyarat. Andai kata salah satunya terbakar, maka probabilitas terbakar kedua gudang itu adalah 1/40 dikali 1/3 sama dengan 1/120. Selanjutnya, sehubungan dengan kebakaran pada kedua lokasi itu, maka ada 3 kemungkinan terjadinya outcome lain dengan perhitungan probabilitas sebagai berikut. 3 kemungkinan terjadinya outcome lain dengan perhitungan probabilitas sebagai berikut. Terbakarnya A tidak terbakar B. Probabilitas A dikali 1 dikurang probabilitas B per A sama dengan 1/40 dikali 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/120. Terbakarnya B tidak terbakar A. Probabilitas A dikali 1 dikurang probabilitas A per B sama dengan 1/40 dikali 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/120. Tidak terbakar A maupun B. 1/120 dikurang 2/120 dikurang 2/120 sama dengan 115/120.
Nilai outcome yang terakhir dihitung atas asumsi bahwa probabilitas keempat outcome mesti berjumlah 1. Jika di jumlah keempat, probabilitas itu adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A, atau probabilitas B dan A sama dengan probabilitas B dikali probabilitas A per B. 2/120 ditambah 2/120 ditambah 115/120 ditambah 1/120 sama dengan 1. Kerangka pengukuran probabilitas. Rating pertama dari 0 sampai 10%. Kriterianya sangat tidak mungkin atau hampir mustahil. Yang kedua, 10 sampai 30%. Kriterianya kecil kemungkinan tapi tidak mustahil. Yang ketiga, 30 sampai 50%. Kriterianya kemungkinan terjadi. Yang keempat, 50 sampai 90%. Kriterianya kemungkinan sering terjadi. Dan yang terakhir, rating 5 lebih besar dari 90%. Kriterianya hampir pasti terjadi. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.